akan luang bagi ibadah kepada Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan atas Allah maka bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika ada oleh kalian itu orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Jamaah sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan di balik huruf la ilaha illallah ada 12 huruf yang di dalamnya tersirat ada 12 kefarduan, baik aspek zahir maupun aspek batin. Aspek zahir 6, yaitu bersuci, salat, zakat, puasa, haji, dan ke-6 jihad. Aspek batin juga 6, ada tawakal, tafwid, sabar, ridha, zuhud, dan taubat. Malam hari ini kita akan mengurai daripada aspek zahir kandungan la ilaha illallah, yaitu jihad, dan aspek batin dari la ilaha illallah, yaitu tawakal. Kata Syekh Nawawi, qauluhu wal jihadu, jihad, apa sih jihad itu? Berjuang gitu. Jihad ini kata Syekh memiliki 2 bagian. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ada 2 pengertian jihad. Yang pertama namanya jihad fisik, baik dengan jiwa maupun harta benda, yaitu al-qatlu fi sabilillah liiqamatid din. Jihad itu berperang sabil untuk menegakkan agama. Ini jihad. Tidak semua nabi diperintahkan jihad, hanya sebagian saja. Dan jihad yang dilakukan oleh para nabi yang tertinggi adalah jihadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad ini fisik, perang sabil demi menegakkan agama. Wa hadza huwal jihadul asghar. Jihad ini disebut jihad kecil, sebab dalam satu riwayat hadis, ketika meletus perang Badar pada tahun kedua Hijriah dengan tentara 313 pasukan, di mana cerdasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan intel. Jadi ada BIN namanya, jadi ada badan intelijen. Sayyidina Ali nanya sama seorang pembantunya, budaknya Ibnu Abi Mi'yad. Dia nanya, berapa pasukan Anda ini? Dijawab, waduh banyak, ente bisa kalah perang ini. Ya banyaknya berapa? Karena untuk mengukur kekuatan musuh. Pokoknya banyak aja. Sampai dipegang tuh lehernya, enggak ngaku juga. Maka nabilah
dengan kecerdasannya nanya kepada budak Ibnu Abi Mi'yad. Kata Nabi, kam naharta fil yaum, berapa persiapan makan dalam sehari? Nabi nanyanya makan. Ente pengen tahu berapa motong unta kami dalam sehari untuk makan pagi siang malam? 10 ekor kami motong. Nabi bisa mengukur 1 ekor unta itu dalam teori orang Arab untuk 100 orang. Maka Nabi tahu kekuatan musuh itu jumlah tentaranya 1000. 1000 itu dari situ. 1000 perang Badar. Pasukan Islam 313. Meletus perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Lagi puasa. Perang. Puasa. Kalau kita ini nanti perang sebelum puasa. Habis pas puasa udah rapih biar enggak ribut, adem gitu. Jadi mesti di Sa'ban akhir gitu. Mau perangnya nanti nih 14 Februari. Begitu. Jadi saudara, sesudah perang Badar nih alhamdulillah kaum muslimin menang. Dengan yang syuhada ada 14, 6 gugur dari muhajirin, 8 gugur daripada Ansor. Semuanya pada sorak-sorai dengan kemenangan itu, tapi Nabi beri peringatan. Kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang ini habis jihad kecil menuju jihad besar. Jadi jihad itu ada 2. Ada jihad kecil, ada jihad besar. Apa itu jihad besar? Wa ammal jihadul akbar fahuwa mujahadatun nafsi. Jihad yang terbesar adalah melawan hawa nafsu angkara murka. Hawa nafsu ini harus dilawan. Kalaulah kita mampu menguasai nafsu, akal yang menang, maka hidup kita akan tenang dan tentram adanya. Tapi kalau akal kita kalah dengan nafsu, maka kita bisa bersejajar dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Sebab nafsu ini, kata Nabi, a'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Musuh yang paling besar daripadamu yaitu nafsumu yang ada di antara 2 lambung. Nafsu ini, dan kerugian kita dalam hidup karena kurang pandai mengelola nafsu. Andai kita bisa memperlakukan nafsu kita kayak baju, pasti kita udah mulia banget hidupnya. Apa itu baju? Manakala kotor dicuci, manakala kotor dicuci, bila kotor dicuci. Bila kita memperlakukan nafsu kayak baju, manakala terjerumus kepada lubang kedosaan bertaubat, terjerumus bertaubat,
terjerumus bertaubat, maka kita akan menjadi mulia adanya. Bila kita memperlakukan nafsu kita kayak kuda, maka kita sudahlah mulia. Kuda itu kalau belok ditarik tali kekangnya biar lurus. Kalau belok lagi ditarik tali kekangnya biar lurus supaya cepat sampai ke tujuan. Bila kita memperlakukan nafsu kita, bila kita belok malas ibadah, ditarik lagi biar kita semangat, malas lagi tarik biar semangat, maka kita akan menjadi mulia adanya. Nafsu ini nih, bila nonton bola kita kuat, bila baca Quran seain kita nguap. Ada yang model begitu? Enggak ada. Ini nafsu namanya, nafsu. Kita harus pandai dikelola. Sebab wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nushafat tahimi fan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, perangilah nafsumu dan setan, sekalipun keduanya punya nasihat kayaknya bagus, fatahimi, curigai. Sebab nafsu menjerumuskan. Malam-malam enak baca Quran, udah 3 juz masih semangat, udah jam 3 tambah lagi jam 4 juz, udah jam 4 aja tidur, kagak sholat subuh. Nafsu begitu. Jadi katanya semangat perlu ditambah, padahal kagak, biar kita enggak ibadah. Jadi baca Quran yang sunat kita kerjakan, sholat subuh yang wajib kita gara-gara kalah dengan nafsu. Ini nafsu. Dan ini kata Syekh Nawawi jihadul akbar, jihad yang paling besar. Wong ada dalam diri. Jadi akal sehat harus menang, jangan kalah dengan nafsu. Bila akal kita menang, maka kita lebih mulia dibanding malaikat. Bila nafsu yang menang, maka kita akan rendah derajatnya, lebih rendah dari binatang. Ini jihad. Singkatnya, jihad ada 2, ada jihad fisik, ada jihad batin. Dan hakikatul hijrah bila kita bisa jihad akbar. Ketika Nabi ditanya, manil mujahid ya Rasulullah, siapa orang yang disebut mujahid itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, wal mujahidu man jahada nafsahu hawaha. Yang disebut mujahid orang yang melawan hawa nafsunya. Jadi nafsu jangan diturutin, tapi harus dikendalikan, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, qauluhu tawakkul. Di antara kandungan la ilaha illallah, aspek batin adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sebab definisi tawakal kata Syekh, siqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala. Yang namanya tawakal adalah
kepercayaan hati kita terhadap Allah yang kita serahi urusan kita. Jadi percaya habis hati kita kepada Allah yang ngurusin kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya yang diserahi urusan adalah Allah, wakil kita. Dalam artian hati kita tentrem, tidak goyang ketika uzur segala sebab-sebab datangnya rezeki, karena percaya dengan jaminan musabbibil asbab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu sifat hati, bukan badan. Badan terus berjuang, hati pasrah, itulah tawakal. Badan berjuang, hati pasrah. Tapi kalau badan tidak berjuang, hati pasrah, namanya tawakal. Jadi kita harus bisa membedakan antara tawakal dan tawakal. Tawakul, apa tuh tawakal? As-siqat bidunil amal. Kepercayaan hati tanpa usaha. Tapi tawakal as-siqat ba'dal amal. Kepercayaan hati sesudah usaha. Karena Al-Qur'annya fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi tawakal ba'dal azmi, bukan tamdunal azmi. Ada orang tidur aja pengen dapat emas perak, namanya tawakal. Ada orang wirid mulu di masjid baca Yasin 40 kali saban malam, enggak putus sampai setahun, pengen punya anak, bininya enggak dikelonin, namanya tawakal namanya. Jadi pasrah tanpa usaha itu akhlak setan. Enggak boleh, kita harus usaha, harus ikhtiar. Nah, ba'dal ikhtiar inilah kita tawakal. Jadi percaya tuh sama Allah. Warung dibuka, udah kita buka warung kita, datangnya pembeli, urusan Allah, itu tawakal. Jangan warung ditutup pengen ada yang beli, itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu kepercayaan hati kepada Allah. Kepercayaan nih begini agar mudah. Anak kecil mau lebaran kurang 3 hari kek, belum beli baju, stres enggak? Hah? Stres enggak? Kenapa enggak stres? Hah? Percaya di hatinya ada yang ngurusin. Begitu. Dia percaya dalam hatinya ada yang ngurusin orang tuanya. Bila kita percaya di hati bahwa kita ada yang ngurusin, yaitu Allah. Bila orang tua aja enggak menelantarkan anaknya, masa ya Allah mau menelantarkan kita? Kata orang Betawi, ilokan. Gitu.
nggak bakalan begitu. Hidup kita, percayalah di hati, hidup ini nih enggak goncang di hati. Kalau goncang 2 tahun lagi mau pensiun nih, gimana ya? Gimana ya? Tuh goncangnya tuh namanya enggak ada tawakal. Seakan-akan Tuhannya kantor. Bila berhenti dari kantor berarti dia mati, enggak makan. Ini namanya ta'alluq bis sabab, la ta'alluq bimusabbibil asbab. Gantungannya media, bukan Allah, begitu gantungannya. Karena itu Ibnu Athaillah dalam hikamnya tuh, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Istirahatkan jiwa Anda, tenangin jiwa Anda daripada ngatur-ngatur kehidupan. Apa yang diatur oleh Tuhan, Anda nggak usah ikut campur ngaturnya. Biarkan urusan Dia yang ngatur. Anda di kantor, kerja aja yang maksimal. Urusan gaji, bos yang gaji. Asal Anda maksimal, rajin, ntar juga ada penilaiannya. Naik golongan, naik pangkat, itu ada nilai poin gaji. Asal Anda rajin. Ini urusan gaji, urusan bos. Urusan kita kerja maksimal. Urusan rezeki, urusan Allah. Urusan kita ikhtiarlah yang maksimal. Itu urusan kita sebagai hamba. Hati percaya bahwa rezeki dijamin. Bila tokek, cicak, burung dipikirin rezekinya sama Allah, yang nggak punya selip gaji, nggak punya kontrakan, nggak punya ijazah, masa ya kita kagak dipikirin rezekinya sama Allah, ilokan. Begitu saudara. Ini namanya disebut tawakal. Serahin ama wakilul haq jalla wa'ala. Hati yang penting maksimalkan dalam ikhtiar. Ikhtiar kita maksimal. Rezeki enggak kemana. Asal kita ikhtiarnya maksimal. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Ini yang jadi stres dalam hidup. Memakai baju orang lain. Kalau kita ngukur baju di badan orang lain, pastikan enggak muat. Kalau enggak kegedean, kekecilan. Kekecilan. Begitu saudara. Jangan kita ngukur kehidupan orang lain, puyeng sama kita. Tetangga kita direktur, kita kondektur, ujungnya sama nih, tur, tapi beda. Yang ini nggak bisa. Bila kita pakai baju dia, stres, bakal goncang hati kita. Dan ini namanya tidak ada tawakal dalam dirinya. Namanya ngiri. Ngiri. Begitu. Ngiri sama sukses itu salah. Ngirilah sama proses itu benar. Prosesnya di ngiri, baru nanti ketemu titiknya. Jangan ngiri sama sukses. Ada orang sukses, tokonya banyak, kita pengen kayak dia, tapi kita usaha nggak kayak dia, kan nggak nemu, gitu, nggak nemu. Makanya banyak orang miskin tuh yang dipikir doanya nggak diijabah, padahal doanya manjur banget dan diijabah. Pagi-pagi main tuh di jalan raya, apa Raden Saleh apa ini,
Raden Saleh. Macet, ada orang naik Mercy, kata kita, gua pengen kayak dia. Mercy warna hitam, hitam metalik, full musik, full AC, kayaknya sampingnya cewek cakep tuh, gua pengen kayak dia. Begitu kata kita sebagai orang yang miskin, nongkrong di depan, yang lagi nongkrong ngopi pagi-pagi sama rokok jisokam, kata kita pengen kayak dia. Dia lagi puyeng, mana kredit macet, bos di kantor ngomel-ngomel, bini juga sulit diatur, anak kena narkoba, lagi puyeng dia. Maka kita minta sama Allah, gua pengen kayak dia, diijabah. Apanya? Puyengnya. Lah kan kita kagak kayak dia usahanya, maka diijabah. Apanya? Puyengnya. Puyengnya. Jadilah kita puyeng juga kayak dia. Memang doanya orang miskin manjur, kita nggak melihat, hanya lihat bungkusnya doang. Maka tawakal modal bagi orang beriman kalau pengen tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu tawakal. Kata Imam Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani ini tabi'in, ketemu sezaman sama Nabi tapi tidak ketemu sama Nabi. Kata ibunya, Uwais, ente ke Madinah, dia di Yaman, ente ke Madinah aja, ngaji langsung sama Nabi Muhammad. Kalau ngaji langsung namanya sahabat, kalau ngaji sama sahabat namanya tabi'in. Uwais mikir, kalau saya ke Madinah memang bisa ngaji langsung sama Nabi, tapi ibu saya siapa yang ngurusin? Ibunya, karena dia anak satu-satunya. Saya lebih memilih ngamalin ajaran Nabi, ngurus ibu, dibanding ngaji langsung sama Nabi. Kalau ilmu enggak langsung dari Nabi masih dapat dari sahabat, tapi kalau enggak ngurusin ibu, saya enggak ngamalin ajaran Nabi, saya udah durhaka sama Nabi. Saya milih ngurus ibu aja. Maka Uwais Al-Qarani ini disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan ribuan para sahabatnya. Ada orang di bumi nggak terkenal tapi di langit terkenal, namanya Uwais Al-Qarani. Kata Nabi ama Sayyidina Ali, kalau ente ketemu ama Uwais Al-Qarani, Umar, ada Sayyidina Umar bin Khattab juga, kalau ketemu Uwais Al-Qarani bilang salam dari saya kepada Uwais, dan ente jangan enggak minta doa sama dia. Coba ketemu Nabi enggak, Nabi tahu. Jadi walaupun kita ada di Karang Tengah, Nabi ada di Madinah, kalau kita punya sambungan kabel, Nabi tahu. Kalau kita punya sambungan dengan Madinah, walaupun kita ada di Karang Tengah. Begitu. Tandanya Uwais Al-Qarani ada di Yaman, Nabi ada di Madinah. Nabi tahu bahwa Uwais ini punya ikatan kabel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Barzanji, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihat engkau, melihat dengan mata, melihat dengan hati, walau mata enggak lihat,
bita'dhimi wat tajlili wal ikhtiram, dengan mengamalkan ajaran Nabi, mengagungkan Nabi, maka dia beruntung. Salah satunya Uwais Al-Qarani. Enggak ketemu sama Nabi, ikut perang, wafatlah Uwais di Azerbaijan, negara tuh Azerbaijan, wafat di situ pada waktu perluasan Islam di Azerbaijan. Meninggal Uwais Al-Qarani. Kata Uwais berbicara tawakal, lau abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi la yuqbalu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizkika wa tara jasadaka farighan li ibadati. Kata Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala andai kau ibadah kepada Allah luar biasa, laksana ibadah seluruh penduduk bumi dan langit kumpul di kita, maknanya paling topnya ibadah, luar biasa ibadah yang dikerjakan kita. Andai begitu, enggak bakalan diterima ibadah kita itu, kata Uwais, sebelum kita memiliki tawakal, merasa tenang urusan rezeki yang dijamin oleh Allah, sehingga badan kita kudu luang untuk ibadah. Jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala, ampe ninggalin ibadah. Jadi kita walaupun ibadahnya paling top, tapi kalau nggak ada tawakal sulit untuk tinggi derajatnya. Maka lihat teman-teman kita, dari kecil dia dagang mulu, nggak berhenti, tapi nggak ada kemajuan di dalam bisnisnya. Dagang macam-macam, dagang dia kerjakan apa aja, dagang begitu, apa aja dia dagang, tapi nggak ada perubahan kemajuan pada bisnisnya. Kenapa? Kurangnya tawakal pada Allah, lebih mengandalkan nafsu dan otak, kurang mengandalkan hati, dan itu merupakan kerugian. Rezeki itu saudara, walaupun kita tidak tahu alamatnya rezeki di mana, tapi rezeki tahu alamat kita di mana. Sebab rezeki itu percis kayak orang rezeki. Kita belum pengen nongkrong di kloset 2 jam, keluar nggak? Kenapa? Belum waktunya. 4 jam, keluar nggak? Enggak, belum waktunya. Tapi lihat anak kita yang kecil, ya bentar nak, ke kamar mandi dulu, udah keluar dulu di celana. Kenapa tuh? Udah waktunya. Rezeki itu kayak begitu. Kalau belum waktunya kita muter kemana-mana, bawa Grab, nggak dapat. Lagi tidur, bang anterin gua. Kalau rezekinya mau bisa begitu tuh, rezeki itu, maka mantepin di hati. Kalau itu rezeki kita, nggak bakalan diambil orang. Kalau itu rezeki orang, biar kita upayakan juga, nggak bisa bakal sampai kepada kita. Itu rezeki. Maka tenangin hati urusan rezeki. Orang kalau masih hidup, yakini rezekinya masih banyak. Kalau kita udah mati, berarti rezeki kita udah habis. Kita harus bedakan antara rezeki dan milik, saudara. Rezeki itu udah pasti milik, milik belum tentu rezeki. Duit kita yang ada di bank itu namanya milik. Duit kita yang udah kita pakai namanya rezeki.
yang udah kita pakai. Yang ada di bank namanya milik. Kita kerja, itu kerja tuh gaji tuh bukan rezeki. Gaji tuh milik namanya. Jadi bisa aja rezeki bini kita, rezeki anak kita. Makanya kita kudu bisa membedakan mana rezeki, mana gaji. Kalau gaji ada selipnya. Kalau rezeki enggak ada selipnya. Kalau gaji dari bos. Kalau rezeki dari Allah. Dari Allah. Kalau gaji ada ukurannya, kalau rezeki enggak ada ukurannya. Kesehatan rezeki, istri nurut rezeki, anak baik rezeki, harta juga ada rezeki di sana. Jadi enggak duit doang yang disebut dengan rezeki. Saudara, ada yang hari ini tinggal di ICU rumah sakit udah hampir sebulan. Kalau sehari 5 juta, itu berarti 150 juta dia buang pengen sehat. Saudara dikasih sehat, enggak dikasih duit 150 juta kasih sehat, itu sama dengan 150 juta. Syukuri sehat itu. Itu juga rezeki. Jangan ngeluh, jangan ngeluh, karena kalau ngeluh berarti kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Uwais Al-Qarani, andai kau ibadah seperti ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, enggak bakalan diterima tuh ibadah sebelum kau merasa tenang hatinya terhadap jaminan Allah pada urusan rezekimu, sehingga badanmu luang untuk ibadah. Rezeki yang sesungguhnya bila mana kita tinggal di daerah yang aman, badan kita sehat, buat makan hari itu ada. Itu standar kaya dalam Islam. Standar kaya dalam Islam, bila orang itu tinggal di daerah yang aman, buat makan ada, badan sehat, itu kaya. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizatid dunya bihadzafiriha. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang ngalamin hari tinggal di daerah aman, badannya sehat, buat makan ada, itu orang dalam standar agama kaya. Mau nggak saudara-saudara dikasih duit oleh Allah 2 miliar, tinggalnya di Gaza? Haji Fendi, tinggalnya di Gaza 2 miliar, mau nggak? Nggak mau. Emang apa? Dia nggak butuh duit 2 miliar, butuhnya selamat, begitu butuhnya. Atau kita dikasih 2 miliar, tinggalnya di ICU rumah sakit Bakti Asih, mau nggak? Nggak juga, dia butuh sehat. Begitu. Bila kita tinggal di daerah yang aman, badan kita sehat, buat makan ada. Kayak saudara-saudara nih, makan sehari berapa kali? 3. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay. Itu sih bukan orang susah. Tidak pantas untuk mengeluh. Susahnya kadang dibuat oleh kita memakai baju orang lain. Ditawarin di handphone ada pinjol, ambil aja. Ujungnya puyeng sama kita. Itu yang ngeklik bukan Allah. Yang ngeklik lah kita, salah kita. Dan itu namanya pakai baju orang lain. Muslim itu harus punya prinsip yang orang punya. Suatu saat kita
punya. Yang orang punya suatu saat kita punya, sehingga hidupnya waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya mancing. Hidup jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Mau disusahin bagaimana, lihat orang-orang. Begitu. Ini namanya tawakal. Dan kita disuruh memiliki tawakal. Allah di dalam surat Al-Maidah ayat berapa ya, 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dari sinilah Uwais Al-Qarani beristinbat, jika Anda punya iman, bertawakallah kepada Allah. Itu maknanya, kata Uwais, andai kau ibadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, enggak bakalan diterima sebelum kita merasa tenang hatinya dengan jaminan rezeki dari Allah. Karena itu tawakal saja, ada jatah rezeki kita. Jangan takut, jangan minta buru-buru. Sebab apa aja yang minta buru-buru enggak bakalan rapi. Ada orang minta buru-buru, pengen jadi di nasional aja, diributin banyak orang. Begitu, karena minta buru-buru. Jangan minta buru-buru. Kita ikuti alur Allah. Lihat orang dulu, tiba waktunya ada jalannya. Dan inilah yang disebut tawakal, saudara. Tawakal ini ada tiga sebetulnya tingkatannya. Yang pertama, posisi kita kayak mayit di hadapan Allah, tukang mandiin. Yang namanya mayit itu tawakal total, terserah yang mandiin aja, enggak bakalan diceburin ke sumur sama yang mandiin, digantung dari lehernya digini-gini, enggak, walaupun musuhan hidupnya. Itu begitu. Ini tawakal kelas tinggi. Bila kita kayak mayit di hadapan Allah, terserah Allah. Hidup, lihat aja kita maren-maren bayarin anak sekolah, tiba waktunya ada, sampai anaknya udah ngawinin, begitu. Kedua, kayak bocah di hadapan orang tua, rada rendahan, karena ini udah ada sabab. Ketiga, kayak terdakwa di hadapan pengacara. Ada pengacara, kita terdakwa, maka kita pasrahin sama dia, kita pun banyak ikhtiar dengan luar biasa. Inilah tawakal tingkat rendahan. Kalau bisa kayak bayi di hadapan orang tua, naik. Ada ikhtiar bayi, ada. Apa ikhtiarnya? Nangis. Maka kita juga kudu ikhtiar, nangis, bukan dagang. Beda, itu kan bayi. Maka kita dagang, kita apa aja. Jangan diem aja di rumah, mumet pikirannya. Kalau diem di rumah mumet, keluar. Al-harokah barokah, keluar dari rumah itu berkah. Jangan diem aja di rumah, ngeluyur kemana kek, main ke rumah kawan, ngobrol sama kawan. Muncul di hati, gua kira gua doang yang puyeng, parahan dia dibanding gua. Alhamdulillah ya Allah. Tuh gara-gara main begitu. Maka kata kawan kita, ditulis di grup-grup WA-nya, siapa yang gak punya beras hari ini, siapa yang gak punya duit hari ini, siapa yang puyeng mikirin bayaran sekolah hari ini, silakan datang ke rumah saya malam Rebo jam 10 malam, kita nangis bareng-bareng. Begitu. Bukan mau disumbang, bukan, mau ngeluh bareng-bareng. Jadi jangan begitu, jangan. Kita nikmati hidup.
Jangan susah kita ditulis di WA, jangan. Kalau kita susah jangan. Satu kerugian kalau susah. Kalau dagang boleh. Ada yang mau beli kambing saya, begitu, bolehlah dagang. Emang itu iklan namanya. Kalau susah jangan. Sebab itu ndak boleh yang tahu kita mau Allah. Karena kalau ditulis namanya jelek-jelekin Allah. Man asbaha wa huwa yashku dhiqa ma'isyatihi faka'annama yashku rabbah. Kata Nabi, siapa yang ngalamin hari dia mengeluhkan tentang kondisi dompetnya, dia ngalamin dana rendah, maka dia lagi jelek-jelekin Allah. Jangan. Kita diam, zikir, minta sama Allah, zikir, dan harus benar. Jangan lagi susah ziarah keluar Batang, ziarah ke Empang Bogor, mana lagi ya pokoknya ziarah-ziarah lah orang-orang soleh. Lagi susah, pas udah goal proyeknya mainnya ke Puncak, Pantai Cerita, ke Guci. Kata Allah, ini bagaimana ini? Gua kasih susah aja deh biar main kuali aja, begitu. Karena nggak stabil jiwanya. Maka tawakal kunci hidup bahagia. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai uraian tawakal ini, nanti pertemuan mendatang masih dibahas dengan hadis yang menerangkan tentang pentingnya tawakal dalam hidup dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.